Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026, tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Gabe didok ibana tuau, tukma asini rohakku diho, ai dihagaleodo suntibul hagogoon. Asa tagonamma huba puji-puji diriku di bagasan akka hagaleokku, asa songgop tuau hagogoon ni Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, dari pengalaman rohani Paulus, kita belajar bagaimana kita tetap dalam kerendahan hati merespon dinamika hidup kita. Ketika terkadang Tuhan mengizinkan penyakit hinggap dalam tubuh kita, terkadang Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi atas usaha pekerjaan kita, bahkan terkadang Tuhan seperti berlama-lama menjawab doa kita. Tujuan semuanya adalah supaya kita tetap rendah hati, supaya keinginan untuk meninggikan diri jauh dari pikiran kita. Ketika tubuh seseorang sehat-sehat terus, tidak pernah sakit, hal itu bisa saja menjadi kesombongan. Ketika seseorang selalu sukses, tidak pernah mengalami kegagalan, hal itu bisa menjadi keangkuhan baginya. Maka Tuhan mengizinkan dinamika suka dan duka, sakit dan sehat, sukses dan gagal, untuk menempa kita menjadi pribadi yang memiliki jiwa yang stabil dan rendah hati. Inilah pengakuan iman Paulus yang dinyatakan Allah kepadanya saat mengalami sakit. Kalau kita membaca mulai dari ayat 7, Paulus berkata, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku." Duri dalam daging adalah penyakit atau kesakitan yang menunjukkan kelemahan fisiknya. Kemudian dalam ayat 8 disebutkan bahwa Paulus sudah berdoa 3 kali supaya ia sembuh dari sakit penyakitnya. Apakah Tuhan menjawab doanya? Tuhan menjawab doa Paulus, tetapi bukan keinginan Paulus. Paulus pernah berdoa juga untuk menyembuhkan orang sakit dan ternyata sembuh. Bahkan Paulus pernah berdoa untuk Oitikus yang jatuh dari lantai 3 bait Allah, sudah mati namun hidup kembali. Lalu mengapa untuk dirinya Paulus berdoa penyakitnya tidak sembuh? Ayat 9 menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ternyata yang Tuhan inginkan dari hidup Paulus dan tentunya dari hidup kita adalah supaya hidup kita, baik sehat atau sakit, semuanya menjadi media kesaksian kebesaran Tuhan Allah. Sebab lewat penderitaan dan penyakit yang mungkin kita alami, kita dapat menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Ketika doa-doa kita menurut kita terlalu lama dijawab Tuhan, ketika harapan-harapan kita tidak terrealisasi seperti yang kita harapkan, ekspektasi kita jauh dari kenyataan, jangan pernah menyesal dan putus asa. Jangan menyerah, karena dalam keadaan itu Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita hanya berusaha dan berjuang. Selebihnya ada dalam kuasanya. Dialah yang berkuasa menentukannya. Dia akan memberikan jawabannya sesuai kehendaknya. Namun bisa saja jawaban itu melebihi apa yang kita harapkan. Yang pasti, kasih karunia Allah selalu hadir dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam sukses dan gagal, dalam segala keadaan, untuk menjadikan hidup kita sebagai kesaksian akan kebaikan
dan kemahakuasaannya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.